Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicamania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacermania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya bikin video ini tanggal 26 teman-teman ya, 26 jam 12 malam, mumpung kober ya, mumpung saya belum tidur juga dan takutnya besok nggak sempat bikin konten ya. Belakangan ini agak terbengkalai waktunya teman-teman ya, mohon maaf. Selain sibuk kerjaan, sesekali waktu sambil ngonten pendek-pendek di Facebook, dagel-dagel bercanda sama teman-teman ya. Karena lucu, enak, hiburan juga ya di Facebook teman-teman. Sampean bisa cus juga ya di Facebook saya. Untuk video kali ini saya tertarik banget untuk angkat topik dari pertanyaan teman kita ini ya. Saya coba bacakan dulu ya sebentar. Ini kok pencahayaannya kok rodok burek. Bentar. Ini seperti ini teman-teman ya, tak bacakan. Kacer saya disetting ulang 0 EF dan jemur tanpa mandi selama seminggu. Kok malah rontok bulu ya mas? Mohon pencerahannya. Alasan setting ulang soalnya tadinya burung males makan EF, kayak buat main-main saja dan minta mandi terus. Tolong kasih pencerahannya mas. Setting ulang, di restart. Ini saya tidak menertawakan masnya, ini hak ya, demi Allah billahi wallahi tallahi, saya sebagai orang Islam enggak, saya tidak menertawakan masnya, cuma ini saya yakin masnya ini ikut-ikut ya, ikut-ikut. Nah, di setting ulang, di restart ulang, di apa, di restart pabrik. Terus booting ya, booting lama. Kalau orang-orang teknisi pasti paham bahasa saya. Booting lama, Samsung, Xiaomi, Oppo, bot loop akhirnya. Kalau bot loop enak, bisa di flash ya. Kalau mesin enak bro, bot loop bisa di flash ya. Misalkan bot loopnya itu nggak sampai IC eMMC ya, masih bisa di flash. Tapi kalau udah IC eMMC ya nggak bisa ya. Otomatis harus angkat itu IC-nya. Kalau mesin robot pasti bro ya, ayolah kita itu yang rasional cara berpikirnya ya. Gini bro, burung itu makhluk hidup ya, burung itu makhluk hidup. Nggak bisa kita bicara setting, konyol bro. Jujur mas ya, aku sepurane sing wakeh kalau aku agak tertawa, tapi jujur mas, Ahmad Fauzi, hak demi Allah billahi wallahi tallahi, saya tidak menertawakan sampean, tapi jujur menurut saya ini sampean ikut-ikut ya, ikut-ikut yang tidak tahu asbab secara haknya ini gimana ya. Saya bro ya, aku itu dari tadi screenshot ini ya guyu ya apa ya. Gini sebentar. Tapi andai kata dari tertawa saya ini tadi ada yang tersinggung ya, buat orang-orang yang misalkan suka ngeklaim itu tersinggung, kalian bisa japri saya, ini nomor saya ya. Buktikan kepada saya kaitannya dengan pakem-pakem setting-setting. Kalau memang semudah dan seinstan itu, ada 2 burung saya yang memang ini sudah notabene ibarat kata ya, memang kalau divonis tidak bisa ya otomatis untuk orang-orang yang suka ngeklaim kan nggak mungkin nggak bisa kan, pasti bisa lah yo.
bisa disetting kok semuanya kan gitu loh. Kalian bisa jabri saya ya. Andai kata tersinggung ya dengan tertawanya saya ya. Kalau nggak tersinggung yo wis karepmu lah ya. Yang penting di sini fokus edukasi aja ya. Jadi begini Mas. Yang jelas kalau kita mau mengunci kaitannya atau menyamaratakan kondisi burung kaitannya dengan klaim restart perawatan, di restart, di setting ulang, di restart, anggaplah restart pabrik ya. Jujur itu konyol Mas ya. Itu kalau saya memaknainya bukan begitu Mas. Jadi begini, ini fokus edukasi teman-teman ya. Jadi gini, sebenarnya kalau saya itu misalkan punya burung yang tidak lahap dengan extra fooding, cuma dibuat main-mainan, cuma tidak lahap lah, wis anggaplah entah ini dibuat mainan di karpet di bawah, atau mungkin cara dia makan itu sewantai, kurang lahap. Saya melatih burung-burung seperti itu kalau sampai ke restart 00 itu enggak pernah ya Mas, enggak pernah. Saya ngerawat kacer 0 EF itu jujur ketika kacer itu dalam kondisi mabung saja, walaupun tidak semua kacer saya 0 EF ketika mabung. Apalagi kalau murai sama cendet, wes gak mungkin tak 0 EF ya, gak mungkin tak nolkan, pasti tak kasih EF walaupun itu 1 ataupun 2 ya. Kenapa saya melakukan ini? Karena secara hakikatnya kacer, murai, cendet, kita bicara kacer aja wes. Kacer itu memang burung pemakan serangga. Kalau boleh memilih, kacer nggak mau makan pur Mas gitu loh. Jadi jujur aja kalau saya itu sampai 0-0 apalagi dikaitkan dengan restart ya sepurane itu bukan mindset saya, dan saya nggak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Sampean tahu statement ini dari mana saya juga nggak tahu ya. Cuman gini Mas, ini saya langsung tak berbagi tips versi saya ya ketika saya punya burung kacer yang tidak lahap extra fooding ya. Ketika saya punya kacer yang tidak lahap extra fooding, tidak lahap jangkrik kayak, tidak lahap uha kayak, tidak lahap kroto kayak, tidak lahap segala EF. Begini, pertama, kalau berbicara take over, saya coba jabarkan dari take overnya. Tetap bro, saya take over kacer dalam bentuk apapun, itu selalu nyampe rumah saya mandikan langsung. Saya mandikan keramba, extra fooding di dalam sangkar saya siapkan. Karena burung masuk keramba, otomatis kan sangkar kosong. Kita lanjut teman-teman ya, lampunya flash mati tiba-tiba. Jadi dikarenakan sangkarnya kosong, saya bisa leluasa ini nyiapin extra fooding, nyiapin jangkrik, nyiapin ini semua itu tak siapin di dalam sangkar, dan saya selalu pakai mode parsmanan. Nanti dari mode parsmanan, misalkan maksudnya parsmanan itu ya tak kasih jangkrik, ada uha, ada kroto, ada uka, bila perlu lengkap Mas, dilengkapi tidak apa-apa. Saya punya extra fooding apa aja kasih no. Nah nanti ketika burung selesai mandi masuk sangkar, dia makan apa itu kan kelihatan Mas. Itu kalau cara saya seperti itu. Ini terlepas kacer ini lahap EF atau enggak, saya pakai cara ini. Karena apa? Dengan cara ini nanti saya itu bisa mengintip ke depannya burung ini kira-kira enaknya digimanakan. Walaupun dari cara parsmanan ini belum tentu kita itu bisa memprediksi, oh burung ini ternyata lahapnya di sini, besok kita coba pakai rawatan ini. Kadang-kadang nggak nemu. Kenapa saya katakan nggak nemu? Karena burung lahap semua. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada burung tuh yang lahapnya cuma di uha saja, yang dimakan uha habis. Ada lagi burung tuh yang dimakan kurotonya aja, atau mungkin jangkriknya aja. Setidaknya kalau misalkan kita punya tipikal burung yang seperti ini, kita kan bisa mengintip. Paham dari sini ya, step awal ya. Terus misalkan kebetulan kita punya burung yang benar-benar tidak dimakan sama sekali, semuanya masih utuh, atau mungkin cuma kelong iki berkurang ya, berkurang 1, itu pun jangkrik tok misalkan, semuanya masih utuh. Anggaplah ini burung benar-benar nggak mau makan extra fooding berarti kan. Dan kalau masalah tipikal burung itu setiap harinya itu keadaannya itu pengen mandi aja, itu menurut saya ya ini step berikutnya ketika saya bisa mengamati karakter burung. Saya nggak mungkin langsung lompat ke wah kayaknya burung ini kayak burung yang minta mandi terus geribik-geribik misalkan. Ya saya nggak bisa memutuskan ke arah sana terlebih dulu, karena semuanya, kalau saya jujur saja teman-teman ya, saya sering sampaikan berkali-kali, tidak semudah itu bro.
Tidak semudah itu, Ferguson. Kita merawat burung tentang setting seenak jidat itu. Wah, tidak semudah itu, serius. Kita bicara realita-realita saja. Realitanya, bro, ekspektasi tidak sesuai realita itu banyak. Bro, ya. Kita tidak hanya bicara 1-2, bro. Kita bicara mewakili banyaknya kicau mania di seluruh Indonesia, bro. Jadi bukan hanya hitungan bijian gitu loh. Hitungan banyak gitu loh, bro. Paham nggak dari sini ya? Jadi dikarenakan terlalu banyak ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, saranku buat teman-teman, jangan suka fanatik dan mengunci pola pikirmu. Ayo supaya kamu berkembang, jangan suka pakai teori-teori yang diklaim-klaim, yang sebenarnya secara hakikatnya ini semua nggak ada bukti nyatanya dari klaim ini tadi. Nggak ada bukti nyatanya, semuanya sebatas prediksi ya. Saya mau lanjut ke masalah rawatan ini tadi. Terus ketika burung ini tadi nggak lahap semua extra fooding ini tadi, bagaimana cara saya? Saya tak kasih lepek, teman-teman. Sampean tahu lepek? Lepek itu yang dibuat anunya kopi itu loh, bro ya. Buat neduh kopi itu kan warna beling warna putih. Itu di situ tak kasih mode hidup semua, teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman nggak punya umbaran, kalian bisa pakai alternatif di sangkar, taruh bawah aja. Sajikan mode hidup. Tumbuhkan saja rasa sifat apa ya, anggaplah secara lahirnya, secara kodratnya burung di alam liar itu kalau mau makan harus kerja dulu, harus memangsa dulu. Tumbuhkan saja gitu, tumbuhkan saja. Kalau misalkan kalian pengen copot pur, silahkan kalian copot pur, tapi dengan catatan selalu diawasi ya, selalu diawasi. Itu kalau benar-benar burungmu tidak lahap extra fooding ya, benar-benar tidak lahap. Ini caranya seperti ini tadi. Kalau saya begini, teman-teman ya. Ini bukan klaim, ini cara saya. Tak jabarkan dulu supaya apa? Supaya nggak ada dusta antara kau dan aku. Dan di sini sifatnya nggak pernah ada klaim. Cuman kalau diklaim-klaim, wah ini nanti saya membodohi orang namanya ya. Ini cara saya seperti itu. Tak jabarkan secara logika. Jadi bila teman-teman itu nggak punya umbaran, cuman saranku sih kalau saya ngelatihnya karena saya punya umbaran, teman-teman ya. Jadi saya itu ngelatihnya dalam umbaran. Di umbaran itu tak kasih extra fooding semuanya mode hidup semua. Jangkrik itu paling yang tak potol itu cuma sotang itu. Sotang itu kaki yang paling besar, lainnya ini masih ada semua. Jadi benar-benar hidup. Tumbuhkan sifat pemangsanya dia, biarkan dia memangsa sendiri, memangsa apa yang ingin dia makan. Apakah ini pakai takaran-takaran? Tidak ada takaran. Karena apa? Kita mau nakar-nakar burung untuk apa? Lah ini burung aja belum lahap. Untuk apa nakar-nakar? Nggak perlu ditakar, wes kasih aja. Kalau saya begitu, bro, karena saya itu mindset pola pikir saya itu yang penting burung sehat dulu. Setelah burung sehat nanti urusannya dia kicau, gacor, dor, konslet, buka ekor. Itu semua bagian daripada bonus. Urusan dia di lapangan enak dan tidaknya ini nanti juga bagian dari bonus lagi. Apalagi kalau di lapangan dan enak ternyata burung bagus. Lah plus bonus bakat. Tinggal kita mengolah jam terbang dia supaya jauh lebih enak lagi. Kan begitu. Burung bagus di arena lomba itu semua kan kaitannya dengan bakat dan jam terbang. 80% burung bagus itu karena bakat, 20% sisanya karena rawatan. Jadi jangan pernah menguji soal rawatan. Kalau kita suka menguji rawatan, harusnya orang yang suka ngeklaim setting ini, setting itu, bro, harusnya mereka sudah kaya raya, bro, bergelimang harta harusnya, bro, karena bisa mencetak burung dengan kecil, terus jual ratusan juta. Tapi faktanya bagaimana? Tidak semudah itu, Ferguson. Paham dari sini ya? Ini kita cerdas-cerdasan aja, logika-logikaan aja, ya. Makanya kenapa saya sering sampaikan semua kaitannya dengan setting ini itu, bro, semua itu faktor kebetulan, rezeki dari Allah. Kita nggak akan pernah bisa mengulang. Kita nggak bisa mengulang karena beda burung, beda karakter, dan perawatnya pun setiap hari beda keadaan, beda kapasitas merawat burungnya, beda-beda semua. Jadi saranku buat teman-teman kalau misalkan punya burung yang tidak lahap extra fooding, cara saya seperti itu ya. Itu cara saya, teman-teman. Kalau teman-teman punya cara lain silakan tulis di kolom komentar. Barangkali bisa membantu teman-teman yang lainnya ya. Terus lanjut dengan mindset pola pikir saya ya, masalah take over tadi. Kenapa take over terus dengan mode parsmanan? Jujur saja ya bro ya, saya itu punya burung kacer nggak lahap sama extra fooding. Dengan take over, pembelian take over cara saya seperti ini, alhamdulillah kalau sampai tidak lahap cuma dimakan satu, nggak pernah. Saya mengartikan kacer tidak lahap itu kalau misalkan contoh ya, contoh
misalkan dia mau tak mau dijor, kan kategori lahap setiap orang itu kan pemikirannya kan beda-beda ya, kan isi kepalanya kan beda-beda, jadi nggak mungkin sama bro. Cuman di sini tak sampaikan versi saya mengatakan burung tidak lahap extra fooding itu kalau makan jangkriknya itu gini bro, dibuat mainan, tapi dimakan sebenarnya, dibuat mainan, dan sehari itu paling dia habisnya cuma misalkan pagi 3, sore 2, atau pagi 4, sore 3, cuma segitu, dan itu makannya santai banget. Itu menurut saya itu burung yang tidak lahap. Karena secara hakikatnya kacer ini pemakan serangga teman-teman gitu loh. Jadi dia harus lahap, yang namanya extra fooding makan kudu kotop gitu loh. Harus gitu loh. Lantas jika saya itu punya kacer yang tipikal makannya itu seperti itu, gimana? Saya nggak terlalu ambil pusing teman-teman. Saya pakai rawatan sehat saja. Cuman sekali lagi saya ulangi ya, saya nggak pernah punya kacer yang makan jangkrik satu, itu pun cuma dibuat mainan ini dikit-dikit, terus habis itu nggak dimakan misalkan, lainnya nggak dimakan. Saya nggak pernah. Mentok itu ya 3, 2 ya, mungkin 3, 2, 4 itu, sekitar itu bro ya, sekitar itu. Kalau sampai nggak lahap extra fooding, wah saya tidak pernah ya, alhamdulillah tidak pernah. Kalau masalah secara logika itu apakah burung yang kapan hari sempat main jor-joran, ya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi jujur saja bro, saya ngerawat kacer mode jor itu kan seneng, sering, bukan hanya seneng lagi bro, tapi sering saya itu ngerawat kacer mode jor untuk kacer-kacer yang feeling. Apalagi kacernya semi. Kalau kacer jinak kadang nggak sampai mode jor ya, kacer jinak itu tinggal lihat jenis kotorannya dia. Maksudnya itu suka ngumpul jadi satu atau suka rata. Kalau ngumpul jadi satu berarti dia itu tidak seberapa aktif geraknya. Kalau dia itu kotorannya itu berserakan rata, itu mungkin dia burung tipikal burung yang dikerodong tetap aktif gerak. Anggaplah begitu. Jadi kalau kacernya itu seperti itu ya bisa jadi kadang-kadang masih saya jor. Tapi kalau yang kotorannya ngumpul jadi satu, enggak ya bro ya, tidak sampai saya jor lah. Intinya ya tak ikuti aja. Kalau memang dia lahapnya 32, ya tak ikuti itu aja. Cuman daily sehatnya tetap, daily rawatan sehat itu bagaimana toh bro? Gini bro, ini kalau saya ya, kalau saya sebenarnya pagi sore rawatan jangkrik untuk mengintip, misalkan kita itu tahunya di titik porsi 32, ya wes alhamdulillah berarti kita sudah tahu. Kalau kita tidak tahu ini jangkriknya itu dia tuh kuatnya seberapa, ya wes lokasi 5 aja. Pagi 5, sore 5. Mandinya saya pakai 3 hari sekali bro. Minim itu 2 hari sekali, maksimal 3 hari sekali. Anggaplah 1 minggu tuh ketemunya 2 kali. Jadi 1 minggu mandi 2 kali. Daily, total daily itu jemur setiap hari teman-teman. Jemur setiap hari, jemur tuh 15 menit sampai setengah jam. Habis jemur angin-angin masuk rumah kerodong. Wes terus daily itu siklusnya begitu terus sampai saya bisa menemukan titik poin untuk memahami karakter burung ini tadi. Kira-kira ini sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu karena kapasitas manusia berbeda-beda, bro. Logikanya begitu. Kalau misalkan pas minggu ini, bulan ini, kapasitas pekerjaanku banyak padat. Apakah iya saya bisa memahami karakter burung? Kan nggak mungkin lah, wong saya bukan pengangguran. Terus sampai kapan ini tadi? Sampai saya benar-benar bisa memahami karakter burung ini. Karakter yang seperti apa? Contoh, misalkan dengan hasil rawatan yang ini tadi, dengan rawatan saya seperti ini, menghasilkan burung yang ternyata hariannya cuma ngeriwi. Lah, ini ngeriwinya dia bagaimana? Kalau ngeriwinya mungkin bulu kapas keluar, burungnya tidak seberapa aktif, kurang singset. Mungkin insting saya akan berpikir kalau masalah extra fooding, tidak bro, itu extra fooding, otak ngati extra fooding itu tak pikir carry. Pertama itu yang tak otak itu jemur sama mandi. Cobalah mandinya tak kurangi, jemurnya tak tambah. Atau mungkin jemurnya bisa di 1 jam, tapi setiap hari. Nanti dengan jemur 1 jam setiap hari, mandinya dibuat 1 minggu 1 kali, ini menghasilkan burung yang seperti apa? Misalkan tambah singset, tambah enak. Ya wes bro, kan sudah hampir ketemu toh. Besok-besoknya otak-atian wes pikiran dewe bro. Karena beda burung itu beda karakter, beda semuanya teman-teman. Kita nggak bisa mendikte orang mengkotak-kotakkan ini harus begini, ini harus begitu, nggak bisa. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang Kinara mengkotak-kotakkan rawatan gini-gini, bukan saya yang mengkotak-kotakkan bro. Justru mereka lah yang suka mengklaim mengkotak-kotakkan, menggolong-golongkan. Saya nggak pernah mengkotak-kotakkan. Justru ini penjabarannya sangat luas. Paham dari sini sampean? Saya kembalikan ke yang tadi ya. Misalkan menghasilkan burung yang seperti itu tadi. Coba jemurnya yang ditambah, mandinya dikurangi. Atau mungkin sebaliknya. Karena
alasan burung bulu kapas mengembang ini juga belum tentu bro dikatakan kurang jemur, belum tentu, atau mungkin kurang extra fooding juga belum tentu, atau mungkin kurang mandi. Makanya sering saya sampaikan, banyakin praktek. Kalau merawat burung semudah kata tutorial harusnya kecil, nyetak itu kecil, nggak ada kata kegagalan, nggak ada kata harus mengulang, nggak perlu pakai teori A, B, C, D, E, F, G sampai Z, nggak perlu. Simple bro, simple harusnya. Ngapain semua itu sekarang muncul baru lagi, karena keblunderan dari teori-teori yang kemarin. Kan kembali lagi bro, satu kali seseorang itu berdusta, maka dia akan berdusta selamanya untuk menutupi kedustaan yang kemarin. Ibarat bahasa dalil ya, Al-Quran gak salah bro, Al-Quran gak perlu direvisi. Sing perlu direvisi otak kita saja sebagai manusia. Kita harus berpikir ya, harus merevisi ini semua gitu loh. Paham dari sini ya teman-teman ya. Jadi saya itu kadang-kadang suka kasihan kalau orang itu suka ngeklaim ini ngeklaim itu, mumet sampean mas ya. Yang jelas nggak usah fanatik ini dan itu, rawatan sehat saja, Cuman kalau sampean masih berputar memikirkan gimana caranya melahapkan extra fooding burungmu, ya cara saya seperti itu tadi. Pengen burung lahap ya, supaya lahap. Sebenarnya lahap dan tidak lahap itu kalau memang takaran burungmu itu misalkan ya, takaran jangkrik endek 3, 2 atau 21 dan burungmu enak-enak aja, sebenarnya nggak perlu dibikin pusing teman-teman, nggak perlu dibikin pusing sebenarnya. Yang penting kan ya gacor dor, konslet buka ekor. Nanti urusan lapangan kita tinggal lihat bakat burung dan kita otak-atik eksekusi lapangan aja gitu loh. Cuman kalau teman-teman pengen misalkan mas ini tadi juga pengen ngelahap no kacer ya, coba samain cara saya ini tadi bagaimana hasilnya seperti apa ya. Terus untuk dailynya, coba pakai daily rawatan sehat aja. Gak usah neko-neko, mas. Pukul rata dulu saja. Karena dari pukul rata ini nanti, kita akan tahu poin plus dan minus. Karena poin plus dan minus ini kan anggaplah kita tahu plus, kita tahu minusnya kalau kita sudah praktek mencoba. Paham dari sini teman-teman ya? Wes ngunai video kali ini. Semoga edukasi ini bisa mencerahkan logika kita semua, mengedukasi, dan yang paling penting semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.